Liburan akhir semester tahun lalu, aku bersama keluargaku pergi menjenguk nenek di kampung. Kebetulan desa nenekku itu terletak di pegunungan. Suasananya sejuk banget. Akan tetapi, saat malam tiba keadaan berubah total. Desa yang pada siang hari sangat ramai dipenuhi aktivitas penduduk, tapi di malam hari keadaan berubah menjadi sangat sepi. Singkat cerita, di siang hari itu aku dan keluarga berangkat dari rumah sekitar jam 13.00 setelah menunaikan ibadah sholat zuhur. Karena berangkat dengan sedikit tergesa-gesa, namun apa daya, kemacetan memang sudah lebih dulu menghadang di jalan raya. Lama sekali perjalanan kami saat di mobil. Alhasil makanan ringan yang kami bawa habis dimakan olehku dan kakakku. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di tempat tujuan, yaitu desa nenekku pada pukul 21.15 malam. Desa nenekku terlihat sangat sepi, seperti desa mati. Hanya ada satu warung kopi di ujung perempatan jalan yang masih buka. Ayah saya menghentikan mobil dan bertanya, "Maaf mas, numpang tanya, jalan Cempaka Indah itu di mana ya?" tanya ayahku. Lalu seorang pria menjawab, "Dari sini lurus lalu belok kiri. Di sana ada pertigaan. Lalu mas belok kiri lewat gerbang pemakaman. Terus lurus dan belok kanan. Nah, di situ jelasnya." "Oh, makasih mas," ucap ayahku. "Mas berani amat lewat kampung ini malam hari," ucap seorang pria yang mengenakan kaos berwarna kuning sambil menyeruput kopinya. "Lah, emangnya kenapa?" tanya ayahku penasaran. "Warga kampung ini kalau habis maghrib gak ada yang berani keluar rumah. Soalnya mereka takut ada pocong gentayangan yang suka nakutin warga," ungkapnya. "Oh, pantesan. Ini desa kayak desa mati," ucap ayahku sambil tertawa. "Ya sudah, saya mau pamit dulu ya," tambah ayahku. "Iya, hati-hati. Kalau bisa setelah sampai langsung masuk rumah. Jangan lama-lama di luar," ucap seorang pria paruh baya. Singkat cerita, saat melewati pemakaman, ada sebuah perasaan aneh yang menyelimuti pikiranku. Dan ketika aku menengok ke arah pemakaman dari dalam mobil, astaga, entah apa yang aku lihat. Yang jelas saat itu aku melihat pocong dengan muka hancur. Sosoknya gak begitu tampak jelas, namun masih dapat kulihat di bawah remang-remang cahaya bulan malam itu. Karena kaget, aku langsung menutup mata. Namun aku memilih diam dan tidak menceritakan kejadian itu kepada keluargaku yang lain. Tak lama kemudian, tibalah kami di rumah nenek. Kami sekeluarga segera masuk ke dalam rumah. Nenek menyuruh aku dan kakakku untuk tidur di kamar depan. Tanpa basa-basi lagi, karena capek, aku dan kakakku segera pergi ke kamar tersebut untuk tidur. Akan tetapi, baru saja 20 menit aku terlelap. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara ketukan keras di pintu depan rumah. Kebetulan kamar yang kutempati itu bersebelahan dengan pintu masuk. Aku keluar dari kamar untuk membukakan pintu. Akan tetapi, nenek melarangnya. Karena penasaran, aku bertanya kepada nenek, kenapa tidak boleh membukakan pintunya. Lalu nenekku mulai bercerita. Setiap malam, pocong itu selalu keliling kampung, mengetuk pintu rumah warga. Ia minta dibukakan tali pocongnya. Kejadian ini mulai terjadi 3 bulan lalu. Bermula dari seorang gadis warga kampung sebelah yang mati karena dibunuh oleh seseorang yang menginginkan benda pusaka miliknya. Karena kesal, ayah gadis tersebut bersikeras untuk tidak membukakan tali kain kafannya, agar sang anak mencari orang yang membunuhnya, ungkap nenekku. Setelah mendengar cerita nenek, aku kembali tidur sambil ketakutan.
Akan tetapi, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk jendela kamar itu. Kakak pun terbangun. Akhirnya kami mengintip lewat ventilasi udara di kamar itu. Dan ternyata yang kami lihat adalah sesosok pocong.